Halo guys, kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Ini adalah materi yang dulu pernah kalian pelajari sewaktu SMP. Namun kita akan coba mengupasnya kembali sebagai prasyarat program linear. Kita akan belajar tentang menggambar himpunan penyelesaian pada koordinat kartesius. Kita ambil contoh yang paling mudah di sini, persamaan linear satu variabel x sama dengan 5. Bagaimana cara menggambarnya? Kita harus memiliki modal awal, yaitu menggambar diagram kartesius dengan sumbu x dan sumbu y. Lalu, kita cari titik x sama dengan 5. Nah, jelas di bagian x positif atau di sebelah kanan ya. Lalu kita bisa tarik garis ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah, jangan lupa juga diberi tanda panah di atas dan di bawah sebagai tanda bahwa garis tersebut merupakan garis tak terhingga. Selanjutnya tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Ada tanda pertidaksamaan di tengahnya nih. Kalau tadi persamaan bentuknya sama dengan, kalau pertidaksamaan itu bentuknya bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini bedanya x sama dengan 5 dan x lebih dari atau sama dengan 5, hasilnya bukan hanya berupa garis, tapi juga berupa arsiran nih. Kenapa kita harus mengarsir area yang sebelah kanan? Karena arsiran tersebut menunjukkan bahwa x terdiri dari banyak angka. Bisa mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya di area kanan 5. Apakah 5 masuk dalam penyelesaian? Jawabannya ya, teman-teman. Jadi 5 itu masuk dalam penyelesaian. Beda halnya ketika kita tuliskan x lebih dari 5, maka 5 bukan bagian dari penyelesaian. Nah, ini contohnya. Ketika kita ambil x kurang dari 2, maka kita cari x sama dengan 2, kita tarik garis. Nah, ketika dia tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya berubah menjadi garis putus-putus. Artinya 2 tidak masuk dalam bagian penyelesaian. Sehingga yang diarsir hanya mulai dari 2 ke area kiri, mulai dari mungkin 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Namun, tidak hanya terbatas bilangan asli ya, kita juga bisa masukkan bilangan-bilangan lainnya, seperti 0,1, setengah, dan sebagainya, asalkan itu area yang berada di sebelah kiri 2. Oke, kalian sudah mengetahui apa perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan. Lalu, bagaimana dengan kasus ini? Kita lihat. Ada 2x plus 3 lebih dari atau sama dengan 9. Kalau ada soal seperti ini, bagaimana cara kalian membuat diagramnya? Oke, sebenarnya ini sangat mudah. Kita bisa mencari penyelesaiannya dengan menyederhanakan 2x plus 3 lebih dari atau sama dengan 9 tersebut. Kita pindahkan 3-nya sehingga menjadi seperti ini, 2x lebih dari atau sama dengan 6. Kemudian, masing-masing kita bagi dengan 2 sehingga menjadi x lebih dari atau sama dengan 3. Nah, sama seperti tadi, x lebih dari atau sama dengan 3. Mudah, sekarang kita bisa tarik garis 3 di x, kemudian lebih dari itu berada di area sebelah kanan 3, maka kita tinggal arsir garis lurus 3 ke kanan. Ingat, 3 merupakan bagian dari penyelesaian sehingga garisnya berupa garis lurus. Lalu, kasus yang ini, tadi itu ada variabel x, kalau sekarang ada variabel y. Caranya tetap sama kok, kamu cukup dengan menyederhanakan bentuk tersebut. Angka 7-nya dipindah ke kanan sehingga menjadi 1 tambah 7. Selanjutnya, 2y kurang dari 8 kita bagi dengan 2 sehingga menjadi y kurang dari 4. Nah, gambar y kurang dari 4 bagaimana ya? Gampang, kita tinggal mencari garis y sama dengan 4. Y sama dengan 4 berada di sebelah atas. Dan kalau x tadi garisnya dari atas ke bawah, kalau y maka garisnya akan dari kanan ke kiri. Sama, kita buat bias dalam bentuk tanda panah ke kanan dan ke kiri sebagai bukti bahwa dia merupakan garis tak terbatas.
Kemudian tandanya adalah garis putus-putus karena dia hanya berbentuk kurang dari. Nah, bagaimana tentang arisiranya? Karena dia kurang dari 4, maka kita cari angka apa saja nih yang kurang dari 4. Ada 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Artinya 4 ke bawah. Sehingga kita arsir saja bagian bawah dari garis tersebut. Next, tentang menggambar persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Kita naik level ya. Contoh nih, 3x plus 6y sama dengan 12. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita hanya mengupas ulang ya. Barangkali kalian pernah belajar namun dengan cara yang berbeda, boleh kok. Nah, untuk menggambar garis lurus 3x plus 6y sama dengan 12, cara paling mudah adalah kita mencari 2 titik dalam garis tersebut. 2 titik itu akan bisa kita tarik garisnya. Nah, titik yang paling mudah untuk kita cari adalah ketika titik pertama x-nya adalah 0, nanti kita bisa cari y-nya berapa. Kemudian titik yang kedua adalah ketika y-nya sama dengan 0, kita juga bisa cari titik x-nya itu berapa. Nah, kita coba kupas mulai dari saat titik 1 atau saat x-nya sama dengan 0. Maka kita tinggal masukkan x-nya sebagai 0. Menjadi 6y sama dengan 12 atau y sama dengan 2. Kita masukkan di situ. Nah, titik x, y-nya akan diperoleh 0,2. Selanjutnya adalah jika y sama dengan 0, maka kita tinggal masukkan nih y-nya sama dengan 0 sampai diperoleh x-nya sama dengan 4 atau titik x, y-nya menjadi 4,6. Lantas, setelah kita sudah mendapatkan 2 titik tersebut, kita bisa aplikasikan ke diagram kartesiusnya. Yuk, 0,2 berarti saat x-nya 0 dan y-nya 2, titiknya berada di sini. Kita kasih tanda. Selanjutnya 4,0, nah berada di sini. Kita beri tanda pula. Dari 2 garis tersebut, dari 2 titik tersebut, kita bisa tarik nih garis lurus. Kalau kalian menggambar sendiri, kalian boleh menggunakan penggaris supaya lebih bagus. Apakah ini sudah selesai? Sudah, ternyata gampang kan? Itu adalah gambar dari persamaan linear 2 variabel. Sekarang kita beralih ke pertidaksamaan linear 2 variabel. Bagaimana caranya? Kita coba gunakan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama adalah kita ubah bentuk pertidaksamaannya menjadi persamaan seperti berikut. Langkah kedua adalah menggambar garis 3x plus 6y sama dengan 12 di koordinat. Nah, di materi atau di contoh persamaan sebelumnya, kita sudah pernah membuatkan garis tersebut. Langkahnya sama seperti saat kita mencari gambar persamaan linear. Oke? Bila cukup, kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita ambil titik uji. Titik ujinya dimasukkan ke nilai x dan y. Kita ambil sembarang titik uji x, y di area yang diinginkan. Notice, kita punya 2 area nih dalam sebuah garis. Ada area yang di atas garis, dan ada juga area yang di bawah garis. Kita beri tanda nih, area yang di atas garis berwarna pink, dan area yang di bawah garis berwarna hijau. Jadi, untuk menguji, kita cukup dengan menguji salah satu di antara mereka. Misal, kita ambil titik yang dibeli adalah titik 0,0. Titik 0,0 adalah titik yang berada di area bawah garis, sehingga kita saat ini sedang menguji area berwarna hijau. Nah, lalu kita masukkan titik 0,0 tersebut ke mana? Masukkan ke pertidaksamaan. Yuk kita coba, kita masukkan x-nya menjadi 0 dan y-nya menjadi 0. Kita peroleh 0 lebih dari atau sama dengan 12. Kita lihat, 0 lebih dari atau sama dengan 12. Kita coba bayangkan deh, 0 lebih dari atau sama dengan 12. Itu pernyataan yang benar atau salah nih? Ternyata pernyataan yang salah ya teman-teman. Jadi karena pernyataan yang salah, maka area yang diuji bukanlah merupakan daerah penyelesaian. Sehingga otomatis area seberangnya atau yang di atas garis berwarna pink tersebut merupakan daerah penyelesaiannya, meskipun kita tidak menguji di atas garis tersebut.
Kamu juga boleh mencoba mengambil titik uji di atas garis. Barangkali kamu penasaran, apakah betul jawabannya adalah yang di atas garis. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu langkah terakhir. Menggambar arsiran sebagai daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Tadi kita sudah membuat garisnya kan? Sekarang kita tinggal arsir. Tadi area yang berwarna pink merupakan area yang betul, maka kita arsir di atas garis. Nah, ingat kembali, karena tandanya adalah lebih dari atau sama dengan, maka garisnya adalah garis lurus, bukan putus-putus. Dari berbagai contoh yang sudah kita ulas tadi, kita bisa simpulkan nih, langkah-langkah dalam menggambar pertidaksamaan linear dua variabel. Ada 4 langkah ya. Tadi yang pertama, mengubah tanda pertidaksamaan, mulai dari lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Wah, itu mirip emot ya, menjadi persamaan. Lalu, menggambar garis AX plus BY sama dengan C di koordinat. Caranya hampir sama seperti cara saat kita menggambar persamaan. Lanjut, yang ketiga cukup panjang nih, yaitu mengambil sembarang titik uji, boleh di area atas atau bawah garis. Lalu masukkan nilai X dan Y ke pertidaksamaannya dan putuskan mana yang area yang benar. Nah, setelah kita tahu mana area yang benar, kita tinggal menggambar arsiran tersebut dari pertidaksamaan. Cukup mudah bukan? Ada catatan kecil nih buat kalian. Ada langkah mudah untuk membuat titik selain menggunakan titik uji coba loh, tapi hanya berlaku untuk pertidaksamaan berikut ini. Hanya berlaku jika A, B, dan C-nya positif, serta nilai konstantanya atau nilai C-nya berada di bagian kanan pertidaksamaan. Kita ambil contoh yang pertama, untuk lebih dari atau sama dengan C, auto, gambar arsirannya adalah di atas garis. Kemudian untuk lebih dari juga sama di atas garis, namun garis tersebut adalah garis putus-putus. Lalu untuk tanda kurang dari atau sama dengan, arsirannya ada di bawah garis. Sementara untuk tanda kurang dari juga sama, ada di bawah garis, namun garis tersebut merupakan garis putus-putus. Ini adalah cara mudah, namun tidak semua pertidaksamaan harus seperti itu ya. Agar kalian lebih memahami, alangkah mudahnya jika kalian menggunakan titik uji coba. Barangkali dengan begitu, skill belajar kalian jadi lebih mantap. Oke, sekian belajar tentang SPTLDV kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap pantau matematika, karena makin berteman, makin bisa.